Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan e-bisnis. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai strategi dalam e-bisnis. Nah, sama halnya seperti bisnis pada umumnya, untuk e-bisnis pun juga kita perlu strategi ya. Jadi, tidak cukup dengan menerapkan teknologi atau internet di bisnisnya, tapi harus disusun juga strateginya seperti apa untuk bisnis yang akan kita jalankan ya supaya bisnis tersebut bisa terus berkembang. Nah, strategi bisnis ini merupakan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam bisnisnya ya. Nah, strategi bisnis ini melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang berbagai aspek bisnis, mulai dari tujuan, kemudian arah ataupun sasaran pasarnya, targetnya kemana, kemudian penawaran produk ataupun layanannya seperti apa, dan cara perusahaan akan mengelola sumber daya maupun risiko yang dijalani. Nah, ini ada tingkatan strategi dalam menjalankan e-bisnis, ya ada 4. Tingkatan yang paling tinggi, yang pertama ada tingkat korporasi, ya. Ini tingkatan yang fokusnya itu ke arah keseluruhan perusahaan, ya. Seperti misalnya penetapan visi misi, kemudian alokasi dana, dan sumber dayanya bagaimana. Ya, contohnya untuk studi kasus korporasi ini misal ada sebuah perusahaan besar nih ya yang memiliki beberapa divisi atau bisnis yang berbeda. Ya, misalkan divisi A ini menghasilkan untuk produk makanan, sementara yang divisi B ini menghasilkan untuk produknya misalkan kosmetik. Nah, nanti untuk tingkat korporasinya, pengambilan keputusannya itu strateginya bisa dipikirkan bagaimana si divisi tadi itu ke depannya strateginya apakah akan digabungkan ya, dipertahankan atau dijual ke perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua ada tingkat multi-divisi. Nah, kalau yang ini melihat strateginya terjadi pada tingkat divisi ya atau unit bisnis tertentu yang artinya di sini maksudnya adalah pengelolaannya itu beberapa divisi yang berbeda tapi saling berhubungan. Contohnya misal perusahaan divisi software dan hardware. Nah, ini biasanya saling memiliki strategi multi divisi. Kenapa? Karena kedua perusahaan tersebut akan memastikan kompatibel atau tidaknya ya si produk yang akan digunakan. Ya, contohnya misal untuk yang software MacBook ya, itu kan softwarenya hanya bisa menggunakan iOS ya atau macOS. Nah, jadi software yang di OS-nya itu Windows itu kan tidak bisa digunakan di MacBook. Begitupun sebaliknya ya. Jadi ada strateginya untuk kedua divisi yang berbeda tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada tingkat fungsional. Tingkatan ini fokus pada setiap fungsi atau departemen dalam organisasi. Nah, jadi tingkatan yang ketiga ini strateginya lebih mendalam lagi. Misalkan dalam konteks pemasaran ya, strategi fungsional itu berarti mencakup rencana pemasarannya atau brandingnya nanti seperti apa, kemudian mengenai penetapan harganya bagaimana, promosi, dan sebagainya ya. Terakhir ada strategi operasional, ini strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Berarti ini strateginya lebih ke tindakan sehari-hari ya. Contohnya bagaimana si manajer operasi di suatu perusahaan ini bisa menyelesaikan
produk sesuai target yang diminta. Nah, yang perlu diingat adalah dari keempat tingkatan strategi ini harus saling berhubungan, ya harus saling mendukung dan sejalan satu sama lain untuk mencapai kesuksesan tujuan dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ini ada isu-isu penting dalam e-bisnis. Teknologi hanya memegang peranan kurang lebih sepertiga bagian saja. Nah, itu artinya berarti sisanya ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang memiliki kontribusi yang sama pentingnya dalam kesuksesan e-bisnis. Nah, perusahaan e-bisnis ini harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya. Ada organisasi, SDM, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Yang harus kita garis bawahi ini, ya, bahwa meskipun teknologi itu penting, tapi kesuksesan e-bisnis juga bergantung pada faktor manusia, kemudian strategi, dan keberagaman produk ataupun layanannya. Jadi, teknologi ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Kemudian persoalan e-bisnis bukan sekedar penerapan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan secara bersamaan. Maksudnya di sini adalah ketika kita menerapkan teknologi, otomatis ini juga akan berubah terhadap cara bisnisnya itu sendiri berjalan. Contohnya, kalian yang asalnya jualan secara offline, tapi kemudian beralih menjadi online, seperti misalnya menggunakan Shopee ya platformnya. Nah, otomatis cara berinteraksi dengan pelanggannya juga berubah. Yang awalnya pelanggan datang langsung ke store untuk bertanya mengenai produk. Nah, sementara ketika menggunakan Shopee, otomatis tanya jawab tersebut bisa melalui fitur chat yang tersedia di platform tersebut. Nah, kemudian di sini ya, ini ada tabel, kita sebut dengan tabel analisis SWOT. Ini fungsinya adalah untuk menganalisis suatu strategi. Ya, kita bisa gunakan tabel ini untuk melihat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi suatu bisnis. Ya, S ini berarti dilihat strength atau kekuatannya, kemudian untuk W, weakness, kelemahannya, O, opportunities, peluangnya, dan T ini untuk melihat ancamannya atau threat-nya. Nah, ini adalah contoh dari analisis SWOT. Kita ambil contohnya misal dari aplikasi Shopee ya. Dari poin S, ya, strength atau kekuatannya. Di sini yang pertama, pangsa pasar yang besar. Nah, kenapa? Karena Shopee kan memiliki pangsa pasar besar yang luas ya di Asia Tenggara dan menjadi salah satu pemimpin dalam industri di e-commerce di wilayah tersebut khususnya di Indonesia. Kemudian model bisnisnya itu multifungsi yang artinya fokusnya si Shopee bukan hanya di e-commerce saja, ada juga pembayarannya, Shopee Pay, kemudian ekspedisinya juga Shopee Express ya, dan juga pembayaran tagihannya misalkan pakai Shopee Pay Later. Kemudian di sini ada strategi pemasaran yang kuat ya. Ini contohnya misal berbagai promosi yang ditawarkan dari Shopee. Itu ada Super Shopping Day, itu di tanggal kembar ya, 99, 10, 10 misalnya, atau 11, 11, yang berhasil menarik para pelanggan. Kemudian juga ada inovasi teknologinya. Ini tentunya Shopee terus mengembangkan fitur-fitur yang ada di platformnya, mulai dari adanya Shopee Live, itu untuk menghadirkan pengalaman belanja yang interaktif, kemudian ada juga Shopee Video, dan games-games lainnya ya. Beralih ke tabel weakness atau kelemahannya. Di sini ada beberapa poin untuk kelemahan dari platform Shopee. Yang pertama, persaingan
yang ketat. Ya, nah untuk industri e-commerce ini kan pasti punya persaingannya. Ya, jadi persaingan utama dari Shopee ini salah satunya adalah Lazada dan Tokopedia dan bahkan juga Blibli dan e-commerce lainnya. Kemudian rentan terhadap perubahan regulasi. Nah, ini karena peraturan e-commerce ini kan dapat berubah-ubah, ya, jadi dapat mempengaruhi operasi dan kebijakan bisnis dari platform yang digunakan di berbagai negara. Setelah itu, pengalaman pengguna yang konsisten. Nah, beberapa pelanggan mungkin ini mengeluhkan tentang layanan pelanggan dan pengiriman yang tidak konsisten di beberapa wilayah, ya, karena nantinya setiap pelayanan ini belum tentu sama, terutama untuk pengiriman, ya. Yang di daerah kota, ya itu akan lebih cepat dibanding yang di pedesaan, misalnya. Kemudian beralih ke peluang atau opportunities. Ini yang pertama pertumbuhan pasar e-commerce, ya. Nah, pasar e-commerce di Asia Tenggara ini kan masih terus berkembang. Jadi ini memberikan peluang bagi Shopee untuk terus memperluas pangsa pasarnya. Dia ada ekspansi ke negara lain, ya, karena dilihat di Asia Tenggara, misal kinerjanya bagus, berarti tidak menutup kemungkinan ya untuk Shopee ini membuka platformnya ini di negara-negara yang lainnya. Ya, kemudian peningkatan produk dan layanan. Ini misalkan terus menambah fitur-fitur yang lainnya. Setelah itu pengembangan Shopee Pay. Ya, ini lebih lanjut mengembangkan pembayaran tersebut, misal untuk daerah yang mereka layani, misalkan untuk mitra-mitra ya yang digunakan untuk pembayaran, jadi bukan hanya fokusnya di Shopee saja, tapi di merchant-merchant lainnya. Terakhir ada ancaman trade. Yang pertama tadi untuk ancaman persaingannya itu kuat, ya. Ini tadi kaitannya dengan persaingan yang di weakness karena ada pesaingnya. Kemudian perubahan ekonomi dan keuangan. Nah, ini kan ketidakstabilan ekonomi dan fluktuasi mata uang ini juga bisa berpengaruh ya terhadap daya beli pelanggan. Terus peraturan dan kebijakan yang ketat, ya ini juga bisa berdampak terhadap operasi bisnis Shopee. Contohnya yang baru-baru ini ada di TikTok ya, itu sampai tutup karena dari kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga ancaman keamanan cyber. Nah, ini potensi resiko dari keamanan cyber, misalkan seperti peretasan data pengguna dan juga penipuan online. Nah, dengan memahami si elemen-elemen yang ada di analisis SWOT ini, nah, Shopee atau bisnis yang lainnya ini kita dapat merancang strateginya menjadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perilaku konsumen ya, yang biasanya dilihat. Yang pertama itu ada keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru, kemudian melakukan perbandingan, meneliti, dan juga menggunakan teknologi dalam proses memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Nah, perilaku-perilaku tadi sebetulnya tidak berubah ya ketika diterapkan si teknologi ini. Namun, yang berubah itu adalah caranya ya, bagaimana si perilaku ini bisa berjalan. Nah, ini ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke bisnis, diantaranya ada pola belanja ya, yang awalnya belanja kita datang ke pasar, ya. Sekarang tinggal buka handphone, scroll, ya. Untuk pemilihan barang juga tinggal dicari-cari saja. Apa yang mau dicari dimasukkan kata kuncinya, baru nanti muncul. Ya, sudah tidak perlu lagi datang ke store-nya. Pola yang lainnya juga sama ya. Untuk yang pembayaran misal, yang awalnya kita bayar secara cash, nah sekarang tinggal melalui handphone saja itu sudah bisa bayar. Tinggal di scan barcode saja, misalkan melalui
kris. Jadi caranya yang berubah dari perilaku-perilaku konsumen tadi. Kalau perilakunya itu tetap sama. Nah, kemudian di sini ada strategi dari e-bisnis, terdiri 2 tahapan. Ada tahapan strategi yang terdiri dari perumusan strategi, implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Nah, tahap-tahap ini merupakan proses berkelanjutan yang membantu organisasi untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengukur, dan mengolah strategi bisnis mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara untuk tahapan analisis, ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT tadi yang sudah kita bahas. Nah, dengan si analisis SWOT ini kita bisa menganalisis atau mengetahui faktor eksternal maupun internal ya dari bisnis yang akan dijalankan. Selain itu, sini juga ada model pembentukan dari e-marketing ya berdasarkan Fandi Ciptono pada tahun 2000 di bukunya yang berjudul E-commerce Three Emerging Strategies. Ya, ini ada 3. Yang pertama ada seller control e-marketing, kemudian buyer control e-marketing, dan neutral e-marketing. Nah, untuk seller berarti ini kendalinya ada di si penjual. Ya, bagaimana si penjual tersebut mengoperasikan platform yang digunakan. Misalkan dia bisa men-setting harganya sesuai apa yang diinginkan, kemudian tampilan produknya, kemudian promosinya mau seperti apa gitu ya. Kemudian untuk buyer control berarti kendalinya ada di si pembeli. Yang artinya berarti si pembeli ini bebas atau memungkinkan bisa mencari membandingkan harga produk ataupun produk-produk lainnya yang tentunya akan dia beli dengan seller yang berbeda. Sementara untuk yang neutral e-marketing ini berarti posisinya dia sebagai perantara, ada di tengah ya di antara seller dan buyer. Berarti ini adalah yang memiliki platformnya, berarti si perusahaan Shopee-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada pembuatan keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan. Ya, ini ada bagannya untuk proses membuat keputusannya. Maksudnya di sini bukan seseorang atau satu orang yang ingin membuat e-bisnis, ya, tapi bagaimana si seorang ini mau menggunakan atau memilih menggunakan e-bisnis tersebut. Contohnya untuk e-commerce itu kan ada banyak ya, ada Shopee, misalkan Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan seterusnya. Nah, bagaimana si orang ini bisa memilih gitu, melakukan transaksi di platform tersebut. Misal dia mau memilih di Tokopedia misalnya. Nah, ini untuk mengambil keputusannya, prosesnya itu bisa dilihat berdasarkan karakteristik personal, ya mulai dari usia, gender, dan seterusnya, karakteristik lingkungan, ya keputusan membeli, sistem kontrol pemasok, dan juga stimulasinya. Ya, ini faktor-faktornya. Misalkan usianya ini udah ibu-ibu, kemudian posisinya tidak ada nomor rekening bank misalnya, otomatis platform yang digunakan pasti lebih memilihnya yang bisa melakukan pembayaran secara COD. Nah, selain yang perorangan, ada juga yang organisasi. Nah, ini ruang lingkupnya berarti lebih besar lagi, karena yang melakukan transaksi bukan lagi perorangan, tapi perusahaan. Ya. Nah, ini juga sama untuk proses membuat keputusannya, hampir sama seperti yang perorangan, dilihat dari personalnya, cuma di sini ada perbedaan. Ya, sini ada faktor interpersonal. Ini bisa dilihat dari otoritas, status, dan juga persuasi. Contohnya, untuk otoritas, ini kan mengacu ke tingkat wewenang seseorang di perusahaan itu sendiri ya. Nah, biasanya
Untuk seseorang atau individu yang memiliki otoritas lebih tinggi, yaitu akan mempunyai peluang lebih besar untuk membuat keputusan tertentu di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada juga pengaruh organisasi, contohnya untuk segi kebijakan dan prosedur. Nah, transaksi yang dilakukan ya di e-bisnis itu juga harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dijalankan di perusahaan. Ya, jadi itu untuk faktor-faktor pembuat keputusan pemilihan e-bisnis dari segi organisasi atau perusahaan. Kemudian ada juga strategi untuk menghadapi kompetisi. Di sini bisa dilihat dari 8 strategi, mulai dari cost leadership strategi, differentiation, sampai dengan customer oriented strategi. Nah, dari ke-8 strategi ini kita bisa improve ya dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi ya dalam menghadapi bisnis saat ini. Sebagai contohnya, nih untuk segi cost leadership di sini ya kita gunakan untuk mengurangi secara substansial dari biaya dan proses bisnisnya. Contohnya misal ini ada perusahaan Priceline.com, strategi informasi strategisnya ini kan untuk web tawar-menawar online ya. Jadi manfaatnya misal ditambahkan sini si pelanggan atau pembelinya bisa ikut menentukan harga. Kemudian ada juga untuk yang different strateginya. Ini untuk digunakan mengurangi keunggulan diferensiasi ya, keberagaman produknya dari pesaing. Jadi keunggulannya itu apa ya? Contohnya untuk yang sekarang nih, yang differentiation, yang sudah menerapkan strategi tersebut, itu perusahaan Apple ya. Produk-produk Apple itu untuk iPhone, OS-nya hanya bisa menggunakan iOS. Kemudian perangkat laptop ataupun tab-nya gitu ya, itu MacBook itu hanya bisa menggunakan OS yang macOS gitu. Jadi itu keunggulannya dibanding dengan yang lain. Nah, selanjutnya ini ada juga strategi untuk memperkenalkan e-bisnis yang dibangun ya. Bisa digunakan dengan promosi online dan juga offline. Untuk yang online salah satunya bisa menggunakan email optimizing ataupun juga memasukkannya ke search engine. Ya, di sini bisa melalui dimasukkan misalkan di iklan Google disimpan di yang pertama ya. Atau juga bisa menggunakan promosi melalui WA Blast atau pesan-pesan broadcasting ya dan seterusnya. Sementara untuk yang promosi offline-nya ini bisa dilakukan melalui yang fisiknya ya. Bisa di billboard, kemudian tabloid, koran gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Oke, itu saja berarti untuk materi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.